Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka, wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu sekalian? Sehat? Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini penuh berkah. Saya biasanya kalau mulai kajian itu Bu dengan sedekah doa dan sedekah senyum. Boleh? Boleh angkat tangan kanannya? Usap-usap punggung yang di sebelah kanannya. Nah, ikuti kata-kata saya, saudaraku. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini penuh berkah. Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita ketemuan lagi ya di surganya Allah nanti. Tangan kiri, usap-usap yang sebelah kirinya. Ikuti kata-kata saya, saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Berikan senyuman yang paling indah untuk kanan kirinya, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semangat sekali ibu-ibu ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ini ya. Jarang-jarang ibu kajian pagi jam 7 gitu ya. Dan ini kan harusnya jam hektiknya ibu-ibu kan ya. Ngurusin anak, ngurusin suami, tapi Masya Allah masih menyempatkan waktu untuk hadir. Jadi memang ini upaya untuk mengoptimalkan agenda ibu. Jadi kemarin saya dari hari Jumat sampai hari Ahad itu ada agenda di Malang ya. Di kota Malang ada beberapa kajian dan juga ada kelas training di sana, pelatihan surrender ya, dan dihubungi sama teman-teman Kediri, Mas Sony boleh nggak sekalian mampir. Jadi dijadwalkan di Kediri awalnya dan paginya disempatkan untuk hadir di Pare ya di sini. Jadi nanti dari sini ibu-ibu mungkin kira-kira 1 jam ya, kita coba ngobrol dari hati ke hati, dan nanti lanjut ada agenda di kota Kediri, dan saya nanti pulang pesawat sekitar jam 3 ya. Mudah-mudahan silaturahim kita betul-betul jadi wasilah Allah curahkan rahmat. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini Bu? Apa judulnya pagi ini? Oh, butuh tenang ya Bu ya. Ini penting gak nih temanya untuk kita bahas? Kenapa penting? Kenapa tema ini penting Bu untuk kita bahas? Karena demi Allah, ibu-ibu sekalian, hari ini rezeki ketenangan itu rezeki yang paling mahal. Setuju gak nih? Dan bukankah ini yang paling kita cari dalam hidup? Ya, saya kemarin sempat baca salah satu tulisan di Instagram ya. Ada salah seorang kawan yang posting satu tulisannya bagus banget. Kira-kira bunyinya begini: makin kita tua, makin kita dewasa, kita tuh semakin sadar
bahwa ternyata yang kita inginkan tuh sebetulnya sederhana. Apa sih Bu yang paling kita inginkan dalam hidup? Sederhana kok. Kita pengen tenang, betul ya Bu? Pengen tenang, pengen nyaman, ditolong sama Allah dalam setiap urusan, ya, diberikan jalan keluar atas setiap persoalan. Allah nuntun, Allah bimbing kita. Itu kan yang kita inginkan ya? Maka ini rezeki yang mahal. Dan pada akhirnya kalau menurut saya ibu-ibu, ini tuh puncak pencapaian kita sebagai manusia. Jadi gini, saya akan mulai dengan ada beberapa tingkatan pencarian kita sebagai manusia. Karena fitrahnya kita mencari sesuatu. Betul nggak Bu? Fitrahnya kita itu sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah, kita tuh pasti nyari sesuatu. Pasti ada yang sedang ibu-ibu cari. Nyari apa Bu? Bu, cari apa Bu? Ada beberapa tingkatan. Ada beberapa level nih Bu. Level yang paling dasar, secara psikologis ya, kita tuh nyari senang. Nyari apa? Senang. Senang itu kesenangan, itu dalam bahasa Inggrisnya pleasure. Apa? Pleasure. Kalau dalam bahasa Qur'annya itu mata. Makanya ada ayat dalam Quran, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Bahwa kesenangan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Ini level 1 Bu. Kita nyari seneng. Dan ternyata kalau cuma ini yang kita cari, nggak akan pernah ngerasa puas. Itulah kenapa dalam bahasa Quran itu wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu, karena nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Bahkan analogi ya Bu, dalam Quran surat Al-Hadid kalau saya nggak salah, bunyi ayatnya begini. Ini analogi yang Allah pakai itu indah sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Ini ayat indah banget Bu. Kalau buat saya ayat ini merangkum hakikat kehidupan di dunia. Bahwa kata Allah, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya laibun walahwun wazinatun. Dunia itu permainan aja. Senda gurau, perhiasan, saling berbangga-bangga di antara kalian dengan jumlah harta, saling berbangga-bangga di antara kalian dengan jumlah anak, berbangga dengan jumlah followers. Apalagi Bu? Itulah dunia. Dan yang menarik, permisalan yang Allah gunakan. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu thumma yakunu hutama. Jadi permisalannya itu kata Allah, kehidupan dunia itu persis seperti seseorang yang punya kebun. Kebunnya itu disirami hujan. Lalu kemudian kebunnya itu subur, hijau, bagus, indah. Dan membuat si pemilik kebunnya itu kagum. Kebunku bagus banget, Masya Allah, kebunku indah. Tapi habis itu lama-lama kebunnya jadi kuning, kering. Dah, segitu aja. Gini deh, saya kasih analogi yang lain supaya ibu-ibu bisa lebih nangkep. Saya mau nanya, Bu, pernah nggak nganterin anak, atau mungkin cucu, atau mungkin keponakan, pokoknya anak kecil. Pernah nggak Anda nganterin seorang anak beli mainan ke toko mainan? Pernah Bu?
Pernah. Coba Anda perhatikan ekspresinya. Ketika pertama kali diajak masuk ke toko mainan, gimana Bu ekspresinya? Wah, aduh. Biasanya kalau saya tuh momentum lebaran biasanya ya. Kita ngasih challenge sama kayak anak saya tuh yang masih kecil, yang masih belajar puasa, yang nomor 2. Saya bilang, "Teh, kamu kalau puasanya full 30 hari, Abi kasih hadiah." "Bener Abi?" "Bener." "Apa? Kamu mau apa? Mainan?" "Boleh." Oh, dia akhirnya serius kan tuh puasa. Begitu udah lebaran, "Ayo Abi mau menepati janji. Ayo kita pergi ke toko mainan." Saya ajak ke Toys Kingdom tuh kalau di Jakarta. Wah, begitu masuk ke sana Bu, itu buat dia mungkin kayak di surga kali ya Bu ya. Wah, Abi, pengen, ini pengen, itu pengen. Ya udah kamu pilih satu. Pilih satu aja ya, pilih yang paling kamu suka. Silakan cari. Wah, dia lari sana, lari sini, excited. Ketemu tuh Bu. "Ah, yang ini." "Bener yang ini, yakin?" "Yakin Abi." "Ya udah, bismillah." Langsung buru-buru pengen dibuka, betul nggak? Bayar dulu. Dibawa ke kasir, bayar, ya kan? Ditaruh plastik. Nanti dibukanya di rumah aja. Anda perhatikan, dari toko mainan itu sampai rumah itu diliatin mainannya sama dia, betul nggak Bu? Diintip dikit, ambil gitu ya. Seneng. Oke. Sampai rumah dibuka, wah langsung dimainin, dia ajak adeknya, mungkin beberapa hari dia bawa tidur itu mainannya, seperti itu. Nah sekarang pertanyaan saya Bu, 2 minggu kemudian, di mana itu mainan Bu? Di mana Bu? Apa Bu? Meretel ya, itu bahasa apa itu? Apa? Tolong bantu saya translate ya Bu. What's the meaning of meretel itu apa? Mohon maaf ya Bu ya, saya bukan orang Jawa jadi saya nggak ngerti. Ya, lepas. Jadi diabaikan begitu aja, bener nggak? Buat dia jadi nggak menarik lagi, betul? Saya pernah suatu hari Bu, saya ngelihat mainan anak saya itu tergeletak begitu saja di dekat tempat sampah di dapur. Nggak sengaja saya lihat tuh. Saya lagi ke dapur, tiba-tiba saya ngeliat mainan itu. Itu saya berhenti bentar Bu. Dan saya menatap mainan itu, dalam hati saya ngomong, "Ya Allah Nak, Abi tuh masih ingat. Dulu tuh kamu seneng banget sama mainan ini. Tapi kenapa sekarang kok mainan ini kamu abaikan begitu saja?" Kenapa kira-kira? Karena buat dia mainan itu sekarang udah kuning, udah kering. Awalnya aja hijau. Betul? Bu, saya mau bilang, dunia apapun judulnya, sok mau ngasih judul apa? Analoginya persis kayak gitu. Persis kayak gitu. Itulah kesenangan Bu. Pertama kali merintis karir, lulus kuliah mungkin, diterima di sebuah perusahaan, atau mungkin bangun bisnis. Di fase itu kita punya keinginan. "Mas, aku tuh kayaknya pengen banget Mas punya mobil Mas." Oke. "Ya gak usah muluk-muluk Mas. Mobil yang biasa-biasa aja saya udah senang Mas." "Apa contoh mobil yang biasa?" CR-V. Orang Pare beda standarnya Bang. Lo nggak usah lah Mas, saya punya mobil kecil aja tuh apa ya, Avanza itu udah seneng Mas. Mobil ini Mas nanti bisa saya pakai buat ke pengajian, bisa saya pakai buat ngantar tetangga. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan itu, apalagi kalau niatnya positif, bagus. Dia punya keinginan pengen punya mobil. Oke, akhirnya kerja keras, didorong oleh keinginannya itu. Siang malam banting tulang sampai linu-linu tulangnya. Peras keringat sampai kering kerontang.
Kalau kata teman saya P13. Wah. Tahu Bu P13? Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel-pegel, pala pusing, penghasilan pas-pasan, potong pajak pula. Ya. Pas pensiun penyakitan. Ya. Berapa tuh P-nya? Ya. Kerja keras untuk meraih apa yang dia inginkan. Pengen apa tadi? Mobil. Setelah 1-2 tahun, anggaplah semuanya lancar. Mulus. Sukses dia. Karirnya bagus, naik jabatan, gaji makin tinggi. Amin. Setelah 2 tahun akhirnya kebeli tuh mobil yang udah lama dia kepingin. Cash, gak pakai kredit Bu. Cash. Dia sabar menunda kesenangan. Dia nabung. Setelah 2 tahun akhirnya kebeli. Nah saya mau nanya, pada fase itu kira-kira seneng gak? Jawab, seneng gak? Udah lama nih kepingin, terus kebeli, seneng gak? Seneng lah, masa gak seneng? Seneng gak? Oh, kalau orang Jawa Timur ada suweneng ya. Apa? Suweneng pol. Kalau pedas bukan pedas tapi pudes. Kalau enak bukan enak tapi enak. Itu berarti level berikutnya ya Bu ya. Seneng. Ah, pertanyaan kedua sekarang. Berapa lama senengnya? Ayo. Ayo tebak berapa lama senengnya? Iya Bu. Betul. Ini dikaji oleh para psikolog. Ini dikaji oleh para pakar otak, neuroscientist. Dia bilang begini, ketika seseorang itu terjangkiti sindrom tadi tuh ya, terjebak dalam kesenangan. Istilahnya Bu, kalau istilah kerennya itu hedonic treadmill. Apa? Paradox of hedonism. Wah, coba diulang Bu. Apa artinya? Dilarang merokok segalanya. Seneng ketika dapat, berapa lama? Kata para pakar, rasa seneng itu hanya bertahan 3-6 bulan. Rata-rata 3 bulan. 3 bulan pertama mobilnya dilap terus. Plastiknya nggak dibuka. Begitu ada yang tergores sedikit, seakan-akan hati yang tergores gitu ya. Aduh. Eman apa? Eman ya. Tapi setelah 3 bulan, dia jadi ngerasa biasa. Dan tiba-tiba dia kepingin lagi yang lain. Nah ini nih. Ini yang saya bilang dengan hedonic treadmill. Ketika kita menginginkan sesuatu hanya untuk kalau sudah dapat, kita kepingin lagi yang lain. 3 bulan aja tubuh senangnya. Ya. Tapi setelah 3 bulan dia ngerasa biasa, pengen lagi yang lain. Nggak ada rasa syukur, kehilangan rasa syukur di situ. Nggak ada rasa puas. Faktornya banyak. Mungkin provokasi dari teman satu kantor, ya kan? Mas atau Mbak, kamu ini manajer kok mobilnya Avanza. Tahu nggak Bu, Avanza itu mobil yang nggak pernah bisa dibalap sama orang lain. Bener nggak Bu? Coba aja. Ada Avanza depan nih Bu. Kita balap. Terus ada lagi. Balap lagi. Terus saking banyaknya ya. Mendadak hilang tuh kebahagiaan dengan Avanzanya. Apalagi habis naik mobil temannya yang lebih bagus. Begitu balik ke mobilnya sendiri, kok jok jadi keras gitu ya. Kehilangan rasa syukur. Oh, untuk kamu nih ya, kamu manajer nih, Mbok, masa jangan Avanza kalau mobil, minimal apa? Oh, Pajero lah gitu. Atau ya Fortuner, Alphard ya Bu. Alphard, gitu ya. Hilang tuh kebahagiaan dengan Avanzanya, hilang tuh. Akhirnya apa? Oke, kerja keras lagi, banting tulang lagi, peras keringat lagi, bangun karir, bangun bisnis. Setelah 1-2 tahun, anggaplah semuanya lancar, sukses. Amin.
Penghasilan makin banyak, mungkin cabangnya makin banyak, jabatan makin tinggi. Setelah 2 tahun kemudian, akhirnya dia bisa beli lagi mobil yang lebih tinggi kelasnya. Apa contohnya tadi? Pajero, Fortuner, apapun itu. Cash, pertanyaan saya sama. Pada fase itu kita seneng gak? Jawab, seneng gak? Nah, pertanyaan kedua, berapa lama? Berapa lama, Bu? Itu yang namanya kesenangan. Itu namanya apa? Kesenangan. Mungkin sama dengan beberapa di antara kita. Dulu waktu belum nikah ngomongnya gimana? Mas, aku kalau menikah sama dia, Mas, aku akan bahagia selama-lamanya, Mas. Forever, ever and ever. Begitu menikah berapa lama? Oh, siapa yang ngomong tuh? Kata ibu 3 bulan. Jadi Bu, hati-hati. Makanya kalau sama pasangan tuh ada ilmunya. Bagaimana kita ngelihat pasangan tuh tetap hijau gitu. Bukan cuma 3 bulan pertama hijaunya. Jangan sampai ngelihat yang di TikTok tuh lebih hijau daripada yang di sebelah. Ini bahaya. Ya. Itu kesenangan. Bunda-bunda sekalian. Ya. Gak ada puasnya. Bahkan kata Nabi SAW, memang salah satu sifat dasarnya manusia tuh gitu. Anak Adam itu, Bu, kalau dia punya 1 lembah emas, lembah tahu lembah, Bu? Ini bukan toko emas, lembah emas, tahu lembah, Bu? Anda punya lembah, itu semuanya emas dan itu milik Anda. Apa kata Rasulullah? Dia pasti kepingin 2 lembah yang lain. Apa, Bu? Pengen gunung emas. Dan gak ada puasnya. Sampai kapan? Sampai tanah kubur yang masuk ke dalam mulutnya baru diem. Nah, jadi yang bisa bikin manusia itu puas, tanah kubur yang masuk ke dalam mulutnya. Itu kesenangan, Bu. Itu kesenangan. Dan basicnya kita begitu, tinggal kita kelola. Memang dijadikan terasa indah kan? Kata Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Memang dijadikan terasa indah ketika ngelihat apa? Segala sesuatu yang sifatnya dunia itu indah, Bu. Ngelihat harta, ngelihat emas, indah nggak, Bu? Lihat toko emas indah, Bu? Indah. Pengen punya. Ngelihat pasangan, ngelihat anak-anak, apalagi anak-anak yang soleh ya, Bu. Indah. Ya. Ngelihat kendaraan, kuda kalau dalam ayat yang tadi. Kalau kita ngelihat mobil, ngelihat apa, ada kecondongan gitu. Ya, ngelihat hewan ternak, maksudnya apa? Unit-unit bisnis kita kepengen punya. Ngelihat properti, ngelihat tanah kepengen punya. Itulah keindahan. Tapi apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya, semua itu kesenangan dunia aja. Ya, pada akhirnya semua dikembalikan kepada Allah. Jadi itu yang pertama, Bu. Pencarian kita tuh yang pertama kesenangan. Apa yang pertama? Kesenangan. Ada yang level 2. Nah, ini lebih dalam. Ini lebih dalam. Yang level 2 ini kebahagiaan. Apa, Bu? Beda loh. Kesenangan sama kebahagiaan beda. Kalau dalam bahasa Inggris, kesenangan itu pleasure. Kalau kebahagiaan itu happiness. Beda. Ini lebih dalam. Kalau kebahagiaan lebih pada hal yang sifatnya meaning, makna, tidak terbatas pada materi. Ya, itu kebahagiaan level 2. Tapi puncaknya, Bu, pencarian kita nanti akan berujung pada ketenangan atau kedamaian.
Jadi yang pertama apa? Kesenangan. Yang kedua, kebahagiaan. As-sa'adah. Yang ketiga, ini nih. Ketenangan itu dalam bahasa Inggrisnya saya menyebut inner peace. Inner peace. Something that really calm in the deepest of our heart. Wah, coba diulang, Bu. Tahu artinya apa? Tolong kenakan sabuk pengaman ya, Bu. Bahasa Quran itu banyak. Ketenangan itu dalam diksi Quran banyak. Bisa kita sebut dengan sakinah. Sakinah itu ketenangan. Makanya yang paling penting kalau kita mendoakan rumah tangga itu kan sakinah ya. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Yang paling penting itu tenang, Bu, kalau dalam rumah tangga tuh. Karena berapa banyak rumah tangga yang tempat tinggalnya besar, mewah, tapi gersang dalamnya. Sakinah, atau juga bisa kita bahasa Quran itu al-itmi'nan. Al-itmi'nan itu akar kata dari mutmainnah atau tuma'ninah. Kalau dalam sholat itu kan salah satu rukunnya apa, Bu? Tuma'ninah. Pelan-pelan, tenang gitu ya. Atau mutmainnah, nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Ibu-ibu, ini puncak pencarian kita. Bahkan kalau saya ditanya ya, Bu, saya kalau ditanya begini, Mas Sony, apa puncak cita-cita Mas Sony dalam hidup? Saya itu, Bu, kalau ditanya begitu, jawaban saya selalu sama. Apa jawaban saya? Puncak cita-cita saya dalam hidup itu adalah saya pengen banget ketika nanti jatah umur saya sudah habis, saya itu dipanggilnya sama Allah dengan panggilan mesra. Apa itu panggilan mesra? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang damai, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aduh, Bu, itu udah puncak sukses, Bu. Itu puncak cita-cita kita dalam hidup. Betul nggak? Sama nggak nih kira-kira? Sama, Bu. Apalagi yang kita cari? Itu udah ukuran sukses tuh. Ketika nanti jatah umur kita habis, Allah tuh manggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu, Bu, yang paling kita inginkan ya. Itu yang paling kita inginkan. Masalahnya bagaimana cara kita mati, kata para ulama, itu tergantung bagaimana cara kita hidup. Jadi kalau kita punya target kita jelas nih sekarang. Kepengen gitu ya, nanti itu kita kan semua pasti mati ya, Bu. Ya. Tapi dipanggilnya itu, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah kalau kita pengen kayak gitu berarti ditumbuhkannya harus sedari kita masih hidup. Karena bagaimana cara kita hidup, kata para ulama, itu mencerminkan bagaimana cara kita mati. Itu cuma cerminan akhir aja. Jadi mohon maaf ya, Bu, kalau kita misalkan lihat di TikTok atau di Reels atau di YouTube gitu ya, kan suka ada tuh video-video orang yang meninggalnya enak banget. Ada nggak, Bu? Ada yang lagi sholat gitu ya. Aduh, ada yang lagi baca Quran gitu, ada yang lagi ceramah gitu ya. Itu terus terang saya bilang sama istri, ya Allah indah banget gitu. Ya. Dan itu bukan kebetulan, karena memang kebiasaannya kayak gitu. Kebiasaannya kayak begitu. Begitu pula sebaliknya, naudzubillah.
Ada orang yang meninggal dalam sedang bermaksiat. Alhamdulillah, Bu. Iya. Itu bukan ujuk-ujuk. Mungkin memang ketika masa hidupnya itu tenggelam dalam aktivitas kemaksiatan sampai akhirnya ujungnya tuh su'ul khatimah. Na'udzubillah. Makanya perlu kita minta sama Allah, kan kita minta Allahumma inni as'alukal husnul khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku akhir hidup yang baik. Jadi Bu, mutmainnah, nafs al-mutmainnah ini adalah puncak cita-cita kita. Kita sepakati dulu nih, sama nggak kira-kira? Iya Bu. Dan itu harus kita latih, harus kita tumbuhkan sedari kita hidup. Ini butuh latihan. Iya. Bukan serta-merta ujuk-ujuk. Apa kalau bahasa Jawanya tuh? Mak pedundu apa? Saya baru dapat kosakata itu kemarin ya. Waktu di Malang. Apa? Mak pedundu ya. Anda habis ikut kajian 1 jam, habis itu langsung tenang. Gak bisa Bu. Harus ada riyadhahnya. Makanya kan proses belajar tuh Bu ya. Awalnya gak tahu menjadi tahu. Dari tahu jadi mau. Nah, dari mau baru mampu. Ya. Ikut-ikut kajian begini nih Bu, paling maksimal sampai mau aja. Awalnya nggak tahu jadi tahu. Oke. Kalau cuman dari sekedar nggak tahu menjadi tahu, gampang. Baca buku, nonton YouTube, dengerin ceramah, itu dari nggak tahu menjadi tahu. Tapi nggak cukup. Bagaimana dari tahu menjadi mau? Karena banyak orang tahu sih, tapi dia nggak mau. Secara teori tahu, udah ngerti saya Mas, tapi belum menghujam ke dalam hati. Belum jadi rezeki pemahaman, belum jadi hikmah. Makanya kalau berdoa, kalau doa mau ngaji Bu, mau belajar, kan gimana doanya? Rabbi zidni, terus ilman warzuqni fahman. Yang kita minta bukan cuma ilmu, tapi rezeki pemahaman. Karena kadang-kadang kita tahu tapi nggak dikasih rezeki pemahaman. Nah, ada level berikutnya dari tahu menjadi mau, bukan cuma sampai sini, tapi sampai sini. Nah, itu hidayah yang Allah kasih. Ya. Ketika kita nancep gitu ya, menghujam ke dalam hati, ya Allah, iya. Pengen kayak begitu. Udah mulai ada tekad. Udah mulai ada azam. Ya. Nah, itu mau. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Dari mau menuju mampu itu butuh latihan. Itu butuh riyadhah. Butuh mujahadah. Gitu. Jadi pertemuan kita hari ini saya berharap sampai mau aja udah bagus tuh. Ya. Tapi kita butuh latihan setelah ini sampai kita mampu. Amal-amal soleh yang kita lakukan itu bentuk latihan kita sampai kita mampu. Nah, lalu bagaimana Mas caranya untuk bisa menumbuhkan jiwa yang tenang tadi, nafs al-mutmainnah, kedamaian yang sejati? Teorinya banyak Bu. Bidang saya itu kan psikologi positif. Banyak banget teori-teori tentang bagaimana menemukan kedamaian sejati. Tapi yang mau saya sampaikan, ini mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh ibu-ibu, ya. Setelah pulang dari kajian ini, ada satu doa yang sangat indah dari Nabi SAW. Mudah-mudahan setelah kajian ini kita bisa hafal doa ini, ya, dan kita bawa pulang. Karena dalam doa ini Rasul mengisyaratkan beberapa prinsip penting, beberapa kaidah penting kalau kita pengen ketemu yang namanya kedamaian sejati. Ini doa indah sekali Bu. Doa ini sekaligus kaidah hidup. Mau tahu nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Mau tahu nggak doanya? Dihafalin ya. Dihafalin, didawamkan, sekaligus dihayati. Karena dalam doa ini Bu, ini betul-betul mengandung kaidah-kaidah, prinsip-prinsip penting kalau kita betul-betul tadi
Tujuan kita tuh pengen hidup tuh tenang, nyaman, ya. Sekaligus juga ditolong sama Allah. Ngomong-ngomong Bu, ketenangan itu beriringan dengan pertolongan Allah. Coba Anda bedah beberapa ayat dalam Quran. Beberapa kisah itu Allah mengiringi ketenangan dengan pertolongan. Contoh, ketika Rasul di Gua Thur. Tahu nggak? Kisah Rasul hijrah bersama sahabat siapa? Sayyidina Abu Bakar, yang Rasul itu bersembunyi di Gua Thur gitu ya. Dalam gua itu bahkan Rasul tuh dikejar oleh musyrikin Quraisy, hendak dibunuh. Bahkan dikisahkan dalam beberapa riwayat mereka sudah sampai di mulut gua. Begitu kan? Tinggal mereka ngintip dikit aja ketahuan itu. Ya, dan Abu Bakar terlihat panik, cemas. Mohon maaf Bu, Abu Bakar bukan pengecut. Abu Bakar bukan takut dirinya. Tapi siapa yang dia takuti? Dia takut Rasulullah kenapa-kenapa. Ya. Jadi betul kalau dalam riwayat Abu Bakar pucat, tegang, panik, cemas, itu bukan mentakuti dirinya. Dia bukan seorang pengecut, Sayyidina Abu Bakar. Tapi Abu Bakar begitu panik atas keadaan kekasihnya. Ini Allah abadikan dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-40. Ya kan? Dan di situ Rasul mengungkapkan sebuah kalimat yang sangat indah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kita. Lalu kalimat berikutnya dalam ayat itu, fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Dan Allah hujamkan, turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Dan setelah itu pertolongan. Wah. Jadi Bu, ketenangan itu berbanding lurus dengan pertolongan Allah. Ciri-ciri pertolongan Allah tuh mau datang diantaranya dibikin tenang dulu hati kita. Makanya kalau ngebahas tentang pertolongan Allah itu bab pertamanya tentang kolbu tenang dulu. Dada lapang dulu, baru pertolongan Allah datang. Kalau dada kita masih sempit, masih ruwet, masih rungsing itu bahasa Sunda. Bahasa Jawanya apa ya? Kemerungsung. Ya. Itu ketutup tuh. Jadi perang Badar. Ketika perang Badar itu kan pertolongan Allah datang ya Bu. Nah Allah ceritakan sebelum pertolongan Allah turun, malaikat Allah turun, Allah kasih ketenangan dulu di hati para pasukan. Jadi ketenangan itu penting. Ya. Begitu jiwa kita udah tenang, kolbu kita tenang, dada kita lapang, itu nanti kebuka jalan-jalan. Tapi kalau kita masih ruwet, masih banyak rungsingnya, masih banyak kemerungsungnya, masih banyak mengeluhnya, masih banyak menyalahkan keadaannya, semua ditunjuk. Gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Semua ditunjuk, kecuali siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kata Ustadz Lukman itu SOSKS. Apa itu? Semua orang salah kecuali saya. Enggak akan ketemu dada yang lapang, solusi jalan keluar, kalau telunjuk kita masih nunjuk pihak lain. Baru ketemu solusi jalan keluar ketika telunjuk ini nunjuk siapa? Diri sendiri. Kayak doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana. Atau doanya Nabi Yunus, Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalau kita masih gara-gara dia. Gara-gara kamu nih. Waduh. Pokoknya semua orang salah kecuali saya. Nggak ketemu. Baru ketemu solusi kalau Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, hamba yang zalim. Ini karena dosa-dosa hamba ya Rabb. Ya. Beberapa orang nggak mau ngaku. Dosa saya apa Mas? Itu dosanya, nggak merasa dosa. Ya. Ya. Repot, ketutup tuh jalan. Jadi ketenangan itu banding lurus dengan pertolongan. Nah, bagaimana doanya? Mau tahu? 3 nih. Nanti ada 3 isyarat dari Nabi. Kita kupas nih. Ini oleh-oleh dari pertemuan kita pagi hari ini. Doa untuk menemukan kedamaian sejati. Ini mahal nih Bu. Masya Allah. Saya senang sama doa ini. Yuk sama-sama ya.
Sama-sama ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Hafal? Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Hafal? Pelan-pelan diulang-ulang ya. Coba kita bedah dulu. Nanti boleh dicari di Google ya. Atau ibu-ibu boleh juga gabung ke channel Telegram saya. Itu saya nulis satu ebook ya, ebook gratis yang ngebahas tentang doa ini. Pelan-pelan coba kita bedah doanya nih Bu. Ini indah sekali dan ada isyarat yang Rasulullah ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama kalimatnya adalah Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Yang pertama kita minta kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepadaku jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu kan nafs al-mutmainnah. Jadi Bu, jiwa itu ada 3 jenis minimal ya. Minimal ada 3. Yang pertama ada disebut dengan nafs al-amaratum bisu, jiwa yang mengajak terus pada keburukan. Ini level paling kronis. Bahkan ini bukan hanya sakit tapi jiwa yang mati. Ketika dalam kemaksiatan aja masih bisa ngerasa seneng. Waduh, ngeri Bu. Ngeri Bu. Ini kalau kita insya Allah ya, saya yakin lah. Kalau kita nih Bu, insya Allah, setipis-tipisnya iman kita, kalau kita berbuat dosa, kan gelisah ya Bu. Betul ya? Pastilah itu. Ada gak nyaman gitu. Walaupun mungkin kita kadang-kadang kalah sama hawa nafsu. Kadang-kadang kita kepleset. Tapi ada rasa gelisah gitu ya Bu ya. Itu sebetulnya tanda bahwa hati kita masih hidup insya Allah. Tapi kalau udah nafs al-amaratum bisu, jiwa yang mengajak terus pada keburukan, itu sampai level kronisnya itu dalam kemaksiatan aja dia nyaman. Bahaya itu. Ya. Ada yang kedua, namanya nafsul lawamah. Nah itu jiwa yang labil. Kadang-kadang ketarik pada keburukan, kadang-kadang ketarik pada kebaikan. Jiwa yang masih sering menyesali dirinya sendiri. Ya. Nah, puncaknya itu nafs al-mutmainnah. Tadi yang kita bahas. Ketika jiwanya itu bulat, mantep, tenang, damai. Nah, itu yang kita minta dalam kalimat pertama di doa tadi. Masih ingat? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Dibaca masing-masing. Kalau sama-sama Allahumma inna nas'aluka. Kalau masing-masing Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Yang pertama Rasul ngajarin minta sama Allah. Ya Allah, karuniakan kepadaku jiwa yang tenang. Karena Allah yang punya hati kita Bapak Ibu. Allah yang menggenggam hati kita. Dialah Allah al-muqallibal qulub. Zat yang maha membolak-balik hati. Hati kita sangat mudah sekali terbolak-balik. Bapak Ibu. Jadi pertama minta sama Allah. Bahkan Bu, dalam urusan sekecil apapun minta sama Allah. Rasul ngajarin begitu. Kata Nabi, untuk urusan sandal yang putus aja minta sama Allah. Bentar saya mau nanya nih Bu. Serius saya nanya nih. Pernah enggak Anda sandal putus terus ngangkat tangan,
Ya Allah, sandalku putus ya Allah. Pernah? Jujur, pernah nggak? Rasul yang nyuruh, Bu. Biasain. Saya serius ini, saya nggak bercanda ini. Untuk urusan seremeh apapun ngadulah sama Allah. Sandal putus, ya Allah. Sandalku putus, ya Allah. Minyak goreng di dapur, ya Allah, minyak ya Allah. Oh, bener, Bu. Ya. Sampai sekarang, Bu, anak-anak saya ajarin kayak begitu. Anak-anak saya kalau minta apapun saya bilang, minta dulu sama Allah, nak. Abi rezeki dapat dari Allah. Anak-anak saya mau beli sepeda, Abi beli sepeda baru dong. Sepeda udah rusak yang lama, udah minta belum sama Allah, nak? Minta sama Allah, nanti Allah kasih. Baru diangkat tangan, ya Allah pengen sepeda baru ya Allah. Amin. Ya. Hal sekecil apapun, Bu, minta sama Allah. Pengen apa-apa minta sama Allah. Boleh mintanya di sebelah kuping suami, boleh. Jadi, Bu, itu Rasul ngajarin yang pertama, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Nah, setelah itu ada 3 kalimat yang ini kunci agar batin kita damai. 1, saya masih ingat, apa setelah itu? Doanya gimana? Tu'minu biliqa'ik. Itu dulu kita potong. Rasul mengisyaratkan pilar pertama agar jiwa kita damai itu tu'minu biliqa'ik. Maksudnya apa? Jiwa yang yakin. Tu'minu itu kan yakin akan pertemuan dengan Allah. Liqa. Tu'minu biliqa'ik. Maksudnya apa? Jiwa yang yakin tujuannya Allah, bukan yang lain. Ngarepnya sama Allah, bukan yang lain. Itu pilar pertama. Selama kita masih banyak berharap kepada selain Allah, gak mungkin kita menemukan ketenangan sejati. Apalagi berharap kepada manusia, itu patah hati yang disengaja. Coba diulang, Bu. Berharap kepada manusia, bagus buat status WhatsApp itu. Enggak, tapi saya serius ini, Bu. Sudah. Jangan banyak ngarap sama manusia. Mohon maaf ya, Bu, termasuk berharap sama pasangan, berharap sama anak. Tu'minu biliqa'ik. Tugas kita sama orang tuh ngasih aja. Kalau kita mau ngarep sama Allah. Yang bikin capek kita jadi nikmat itu adalah ketika kita berharap kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Dan hendaklah hanya kepada Rabbmu engkau berharap. Enak, Bu. Kebanyakan dari kita tuh masih banyak ngarep sama orang. Ngarep dipuji, ngarep diakui, ngarep dihargai, ngarep diperhatikan. Capek kita ketika kita berharap ridho manusia. Jangan letakkan kebahagiaan kita di mulutnya manusia. Kalau kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang suka sama kita, berharap semua orang ridho sama kita, itu harapan yang mustahil. Gak mungkin, Bu, capek kita nyari ridho manusia. Makanya gak mungkin bisa tenang kalau siapa-siapa yang masih butuh ridho manusia. Pengen dihargai, pengen dipuji, pengen diakui. Kalau sama orang, Bu, gak ada benernya kita, salah terus pasti. Namanya orang. Masih ingat kisah bapak sama anak yang naik keledai, masih ingat? Salah terus, Bu. Bapak sama anak bawa keledai, anaknya di atas, bapaknya nuntun di bawah. Salah nggak? Diomongin orang nggak? Apa kata orang? Anak kurang ajar, durhaka, dia tega, dia bapaknya disuruh jalan, dia enak-enakan di atas keledai. Aduh, salah kita, nak. Ya udah, nak, tukeran nak.
Bapak di atas, kamu di bawah ya. Salah nggak? Salah lagi. Diomongin orang? Apa kata orang? Bapak nggak tahu diri. Enak-enakan dia di atas keledai, anaknya suruh jalan. Itu bapak otaknya di mana sih? Waduh. Nak, salah nak. Kita naik berdua aja nak. Naik berdua di atas keledai. Salah lagi? Salah lagi. Diomongin lagi bu? Diomongin. Apa kata orang? Mereka nggak punya peri kebinatangan. Keledai kecil dinaikin berdua, kasihan itu. Binatang juga punya perasaan. Woi, salah lagi. Ya udah nah, sekarang kita turun aja lah, kita tuntun berdua. Salah lagi? Diomongin orang? Apa kata orang? Bodoh. Bawa keledai bukannya dimanfaatin malah dituntun. Aduh, gimana nak? Ya udah, sekarang bapak punya ide. Gimana kita gotong keledainya ya? Kali ini semua orang sepakat bu, mereka orang gila gitu. Capek bu kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang. Makanya tu'minu biliqa'ik, udah puas dengan penilaian dari Allah. Lagi pula bu, mohon maaf ini. Kalau kita nyari ridho manusia, hari ini kita wafat, besok lusa orang tuh lupa sama kita. Betul nggak? Ada sebuah kalimat begini. Seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari ridho siapapun. Ngapain kita jungkir balik pengen dilihat orang? Hari ini kita wafat bu, besok lusa orang tuh lupa sama kita. Adalah mungkin yang masih ingat, anak, pasangan, ya setahun 2 tahun lah. Habis itu mereka sibuk lagi dengan dunianya sendiri. Terus ngapain kita capek-capek nyari pandangan orang? Dikit-dikit pengen kelihatan. Memang kita tuh punya kebutuhan dasar bu, secara psikologis. Kalau bahasa saya tuh P3K. Apa P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Bukan. P3K tuh ini kebutuhan dasar kita secara psikologis. Pengakuan, penghargaan, perhatian, kasih sayang. Apa? Pengakuan, penghargaan, perhatian, kasih sayang. Itu memang secara psikologis tuh kita butuh itu. Betul nggak? Kita pengen diakui. Ya. Kita pengen dihargai, pengen diperhatikan. Ya. Dan kita pengen dikasih sayangi. Itulah memang itulah. Makanya tapi kalau kita letakkan itu kepada orang, waduh. Apa ya? Gemuruh di hati. Tapi begitu kita letakkan kebutuhan itu kepada Allah, nyaman bu. Allah itu bukan hanya akan mengakui, Allah itu maha detail catatannya. Allah itu bukan hanya menghargai, Allah itu mensyukuri sekecil apapun kebaikan hambanya. Meskipun kita berbuat baik di malam hari, ya, di tengah gelap, ya, bagaikan semut hitam di atas batu yang hitam, di malam gelap gulita, Allah tuh detail catatannya, puas balasan dari Allah. Ya, Allah bukan hanya memperhatikan, Allah itu maha tahu sehalus apapun lintasan hati kita. Jadi udah bu, orang yang puas dengan balasan dari Allah, hatinya tuh mantep sudah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah maksud tujuan hidupku, dan ridhomu lah yang aku harap. Itu pilar pertama. Tu'minu biliqa'ik. 1. Masih hafal doanya? Coba diulang lagi. Allahumma inni as'aluka. Saya dulu. Allahumma inni as'aluka
nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Nah itu ada 3. Kita baru bahas yang 1. Apa yang 1 itu? Tu'minu biliqa. Yakin ujungnya kita akan ketemu sama Allah. Allah tujuan kita dan Allah tempat kita berharap. Gak ada motif lain di hati kita kecuali pengen Allah lihat. Ya Allah saksikan ya Rabb. Kita berbuat baik sama orang, kita beramal soleh, saksikan ya Allah. Mantep Bu. Jadi orang yang sudah punya tu'minu biliqa'ik, dia dicaci dia gak tumbang, dia dipuji dia gak terbang. Ikhlas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa tarada biqadai. Apa artinya? Jiwa yang ridho dengan apapun yang Allah tetapkan. Ini pilar kedua dari kedamaian hakiki. Ridho ini Bu, Masya Allah, ini amalan yang besar di sisi Allah. Ya, bahkan kata para ulama Bu, amalan hati yang ridho ini bobotnya bisa lebih berat dibandingkan sholat malam. Amalan hati yang ridho ini bobotnya bisa lebih berat daripada puasa sunnah. Amalan hati yang ridho ini bobotnya bisa lebih berat daripada umroh. Maksudnya gimana? Ada Bu, seorang hamba yang mungkin ibadahnya biasa-biasa aja lah gitu ya. Gak soleh-soleh amat gitu. Yang penting yang wajib dia pegang. Yang sunnah ya kadang-kadang. Biasa-biasa aja gitu amalannya. Tapi ternyata hamba ini punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lantaran apa? Hatinya tuh ridho Bu. Dia tuh gak ngeluh gitu. Apapun yang Allah tetapkan tuh, dia tuh bangun pagi tuh dengan ceria, cerah, wajahnya, senyum. Ini berat Bu di sisi Allah. Makanya senyum tuh bukan hal yang kecil. Sebaliknya, kata para ulama, setan itu paling senang dengan seorang mukmin yang berhati murung Bu. Itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Tidak ada yang paling disenangi setan melebihi seorang mukmin yang berhati murung, Bu. Murung tahu murung? Murung bahasa Jawanya apa? Hah? Apa Bu? Jamut. Jabrut. Oh. Cemberut ya. Cembetat, cembetut gitu. Kalau bahasa Sundanya tuh baut gitu. Cembetat. Dilihat tuh. Itu berat loh Bu. Sebaliknya, kata ada hamba yang senyum gitu ya. Itu tanda ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Itu besar di sisi Allah. Coba sekali lagi. Kasih senyuman paling indah buat kanan kirinya. Coba silakan. Makanya para sahabat itu Bu, para sahabat itu kalaupun dia mau nangis, dia habiskan tangisan itu di atas sajadah. Dia ngadu kepada Allah. Ya Allah, tapi setelah itu dadanya lapang dan dia ketemu orang tuh dengan senyuman gitu. Bu, nih ya, ini penting nih. Kenapa urusan ridho itu penting? Allah itu ketika menyapa hambanya yang banyak dosa, Allah masih lembut. Misal, dalam Quran surat Az-Zumar, ini kita semua mungkin hafal sebagian. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Masya Allah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Anda bayangkan Bu, ini yang Allah panggil siapa? Hamba-hamba yang melampaui batas. Artinya apa? Ini yang dosanya udah gede. Tapi masih Allah sapa dengan mesra. Masih Allah panggil hamba-hambaku. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kayak dipanggil gitu. Sini balik nak, balik. Balik wahai hambaku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah tuh mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Kayak pengen dipeluk gitu sama Allah. Kayak disapa, "Ai sini balik wahai hambaku." Itu ketika Allah menyapa hamba yang banyak dosa, yang melampaui batas. Tapi ketika Allah menyapa mereka yang enggak ridho, perhatikan kalimatnya. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda bi qadai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub robban siwai. Tuh. Apa artinya? Katakan kepada mereka yang tidak tahu syukur atas nikmatku, tidak mau sabar atas bala dariku, dan tidak ridho atas ketetapanku, silahkan keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Itu apa Bu namanya? Diusir. Makanya perkara ridho itu penting. Dan orang tuh akan mudah ridho kalau yang dia harap tuh ridhonya Allah. Ya Rob, apapun yang terjadi dalam hidupku asal engkau ridho, aku rapopo. Hamba ridho ya Rob. Mau sehat, sakit, kaya, miskin, dipuji, dicaci, dideketin, dijauhin. Kayak doanya Nabi, fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Asal engkau ridho ya Rob, asal engkau enggak marah, asal dengan ini engkau maafin hamba ya Rob, asal dengan ini engkau makin sayang sama hamba ya Rob, hamba ridho ya Allah. Aduh, dan dengan itu akhirnya Allah pun ridho. Jadi Bu, ini penting. Makanya, maaf ya Bu, dalam kamus kita sebagai orang beriman, hati-hati. Ada dua kata yang akan membuat kita menderita. Mau tahu nggak? Dua kata yang akan membuat kita menderita. Mau tahu? Seandainya saja. Nggak boleh Bu. Nggak boleh, itu dosa loh. Seandainya saja suamiku bukan yang itu. Aduh, anak udah 3 Bu. Seandainya begini, coba kalau begini, itu nggak boleh. Berandai-andai dalam urusan takdir itu nggak boleh. Kalau yang sudah terjadi sudah. Itu sudah qadha. Yang bisa kita lakukan kalau ada kesalahan, oke, kita evaluasi. Kita muhasabah, kita ambil pelajaran. Apa yang bisa kita perbaiki? Sudah. Tapi jangan meratapi yang sudah. Bahkan dalam hal yang kecil aja nggak boleh Bu. Contoh nih ya, contoh. Anda lagi jalan. Ada 2 pilihan nih. Belok kanan, belok kiri. Oke, putuskan. Belok kanan. Begitu belok kanan, macet. Terus Anda bilang, coba tadi belok kiri. Nggak boleh Bu. Dosa itu. Ya kalau mau putar balik aja. Tapi nggak usah pakai ngomong, seandainya tadi belok kiri. Kalau Anda masih sering ngomong seandainya saja, saya pastikan hidup Anda penuh penderitaan Bu. Seandainya begini, coba begini, ya. Apalagi ngomongnya sebelum tidur gitu ya, sambil rebahan, berandai-andai.
Orang penuh penderitaan kayak gitu tuh. Iya. Nggak boleh Bu. Makanya kata Rasulullah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah. Ya. Berandai-andai dalam takdir itu nggak boleh. Makanya bahkan kata Rasulullah, insya Allah bagi orang beriman semua urusan baik. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Wow, keren nggak tuh? Kata Rasulullah, orang beriman tuh semua urusannya baik, nggak ada yang nggak baik. In asabathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asabathu darra'u sabara fakanat khairul lahu. Kalau dia dapat yang enak, dia bersyukur jadi kebaikan. Kalau dia dapat yang gak enak, dia ridho, dia bersabar, dia ambil pelajaran, insya Allah jadi kebaikan. Maka katakan, semua pasti baik darimu ya Allah. Semua pasti ada hikmahnya, dan semua pasti baik pada akhirnya. Ya, jadi jangan terlalu banyak meratap dalam hidup tuh, Bu. Ya. Wa tarda bi qadaik. Makanya minta sama Allah, ya Allah, karuniakanlah kepadaku hati yang ridho terhadap apapun yang Engkau tetapkan. Ya, itu Allah senang tuh, Bu. Kadang-kadang kejadian itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita kepengen A, yang terjadi A. Aman kalau itu. Tapi kita akan menemukan dalam hidup, kita kepengen A tapi yang kejadian B. Karena menurut Allah, B ini yang lebih baik untuk kita dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang kita matanya ke A terus. Mana A ya Allah? Mana A? Allah kasih B karena menurut Allah itu yang terbaik. Dalilnya tuh telak. Wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu gak suka itu malah baik. Boleh jadi apa yang kamu suka itu malah gak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu gak tahu. Jadi jangan sok. Ya. Makanya Bu, jangan lupa ya, Allah itu punya sifat maha kasih dan maha sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang tuh kita cuman kepengennya dikasih, tapi lupa kepengen disayang. Padahal Bu, kira-kira kalau saya suruh milih mana? Dikasih apa disayang? Yang benar. Ya pengen dua-duanya pasti itu Bu. Itu gak usah ditanya. Pertanyaan saya, kalau seandainya suruh milih, kira-kira milih mana? Dikasih apa disayang? Dikasih apa disayang? Jawab yang tegas, dikasih apa disayang? Ya, pinter. Kenapa pinter? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Jadi Bu, nggak usah apa ya? Nggak usah hijau mata gitu kalau lihat orang dikasih. Kalau dikasih semua dikasih. Allah tuh punya sifat namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman tuh Bu, yang maha pengasih. Semua dikasih sama Allah. Mau yang kafir, mau yang munafik, mau yang bejat, semua dikasih sama Allah. Itulah sifat Allah Ar-Rahman. Binatang dikasih sama Allah. Tapi jangan lupa, itu tuh kecil. Kalau dalam sebuah hadis, kata para ulama itu, sifat Ar-Rahman tuh 1/99. Jadi Allah itu punya 100 bagian rahmat. Yang 1 itu menempel pada Ar-Rahman, yang 99 menempel pada Ar-Rahim. Ya. Yang baru Allah turunkan ke bumi ini baru 1 Bu. 99 masih Allah tahan. Itu yang kita kejar. Kalau dikasih itu belum tentu disayang. Demi Allah, dikasih itu belum tentu disayang. Ibu pernah ngasih uang gak sama tukang parkir? Ibu sayang sama tukang parkir? Dari mana ukurannya? Dikasih itu belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, perhatikan kalimatnya. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih, pasti karena sayang.
Ya. Saya ulang ya. Ini indah banget, Bu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun gak dikasih, pasti karena sayang. Ibu pernah gak, Bu, gak ngasih anak justru karena sayang? Pernah? Nah, itu tahu. Dan orang tuh kalau berharap disayang tuh mudah ridho hatinya. Ya Allah, apa-apa ya Rob, asal dengan ini engkau ridho. Ya. Asal dengan ini engkau curahkan rahmatmu ya Allah. Wa tardo biqadaik. Itu yang kedua. Coba diulang lagi doanya yuk sama-sama. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaik wa tarda biqadaik wa taqna'u bi'ataik. Hafal? Oh, makin hafal insyaallah ya, pelan-pelan ya. Kita sudah bahas tuh yang kedua. Yang pertama tu'minu biliqaik. Jiwa yang jelas tujuannya itu Allah, sandarannya itu Allah, harapannya itu Allah, gak berharap kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wa tarda biqadaik. Apa itu? Jiwa yang ridha terhadap apapun yang Allah tetapkan. Ya. Karena dia berharap diridhoi sama Allah, maka dengan itu dia pun mudah ridha. Ya. Nah, yang ketiga terakhir, apa yang terakhir? Wa taqna'u bi'ataik. Apa artinya? Jiwa yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Ini pilar kedamaian hakiki yang ketiga. Wa taqna'u dari kata qanaah. Jiwa yang merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Tadi itu, makasih ya Allah. Jadi dia tetap produktif tapi dengan hati yang damai. Jadi qanaah itu ada dua sisi ya Bapak Ibu. Jangan salah paham. Dalam rezeki yang Allah bagikan, kita merasa cukup. Tapi kalau dalam amal soleh, kita nggak boleh ngerasa cukup. Dalam kebaikan, kita harus terus merasa haus. Nggak boleh ngerasa cukup. Kadang-kadang kita terbalik. Terbalik tuh gimana? Dalam urusan dunia nggak pernah cukup, ngeliatnya ke atas terus. Apalagi konten-konten YouTube para artis tuh kalau nggak ditonton dengan hati yang bersih bahaya itu, Bu. Ya. Jadi membuat kita tuh kayaknya kurang terus. Begitu urusan akhirat malah merasa cukup, terbalik. Disuruh ngaji udah tahu saya mah gitu doang yang dibahas. Baru sedekah sekali udah merasa memiliki surga gitu ya. Amal saya udah banyak. Rasulullah aja Bu udah dijamin surga, sholat kakinya sampai bengkak. Dijamin surga. Coba kita kalau ada berita dijamin surga, kira-kira gimana? Libur tahajud seumur hidup ya Bu. Udah dijamin inilah. Rasulullah dijamin surga, masih sholat sampai kakinya bengkak. Apa kata istrinya Ibunda Aisyah? Wahai Nabi, wahai suamiku, kok ya kamu sampai segitunya sih? Kan kamu udah dijamin surga. Apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Bu, dalam urusan amal soleh, kita gak merasa puas. Terus, karena amal kita receh. Amal kita banyak cacatnya Bu. Berapa banyak sih sedekah kita yang betul-betul ikhlas? Berapa banyak sih sholat kita yang betul-betul berkualitas? Mau kita jungkir balik kayak gimana pun gak bisa kita ngebeli surga. Jadi kita tuh beramal untuk menggapai rahmatnya Allah. Untuk urusan akhirat ngeliatnya ke atas. Makanya iri dalam urusan akhirat itu iri yang diperbolehkan. Kalau kita mau iri, irilah dalam urusan akhirat. Itu iri yang diperbolehkan. Ada orang sholat malam terus, pengennya kayak dia. Boleh itu Bu. Ada orang sedekah, pengennya kayak dia, itu boleh.
Ada orang kayaknya tenang gitu, khusyuk, pengen kayak dia, boleh. Dalam urusan dunia, jangan sering-sering lihat ke atas, kata Rasulullah. Lihatlah ke bawah, supaya kita nggak meremehkan nikmat yang Allah beri. Jadi wataqna'u bi'ata'ik, jiwa yang merasa cukup dengan segala pemberian Allah.